Konflik yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel telah menarik perhatian global, terutama karena Iran menunjukkan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan tanpa rasa takut. Eskalasi ketegangan, termasuk serangan langsung Israel terhadap situs nuklir dan militer Iran, serta serangan balasan Iran, menandakan pergeseran dinamika kekuatan militer di Timur Tengah yang menuntut analisis cermat. Saluran ini bertujuan untuk menyajikan analisis mengenai kekuatan militer Iran, mencakup sejarah pembentukan, doktrin strategis, struktur organisasi, inventaris persenjataan, jaringan sekutu, hingga program nuklirnya. Untuk itu mari kita lihat bagaimana kekuatan militer Iran ini. Pembentukan dan struktur militer Iran. Militer Iran memiliki struktur dualistik yang unik, terdiri dari Artes, yaitu Tentara Republik Islam Iran, dan Korps Garda Revolusi Islam, yang disingkat IRGC. Artes berfungsi sebagai militer konvensional yang bertugas melindungi kedaulatan dan integritas teritorial negara secara tradisional. Sementara IRGC, dibentuk pada tanggal 5 Mei tahun 1979, setelah Revolusi Islam Iran, berdasarkan dekrit Ayatullah Ruhollah Khomeini. Tujuan utama IRGC adalah mengkonsolidasikan berbagai kekuatan paramiliter menjadi satu entitas yang setia kepada pemerintahan baru. Pembentukan IRGC juga dimaksudkan sebagai penyeimbang terhadap militer tradisional, yakni Artes, yang pada awalnya dianggap berpotensi menjadi oposisi karena loyalitas historisnya kepada Shah Reza Pahlavi. Pada masa-masa awal, Pasdaran, nama lain IRGC, berfungsi sebagai korps orang-orang setia, yang mengemban tugas melindungi revolusi dan membantu ulama yang berkuasa dalam menegakkan kode dan moralitas Islam. Transformasi IRGC menjadi organisasi militer penuh terjadi selama Perang Iran-Irak, di mana keanggotaannya tumbuh pesat dari sekitar 10.000 personel pada akhir 1979 menjadi 350.000 pada tahun 1986. Kawan saluran, Konstitusi Republik Islam Iran, mempercayakan pertahanan integritas teritorial dan kemerdekaan politik kepada Artes, sementara IRGC secara spesifik diberi tanggung jawab untuk melestarikan revolusi itu sendiri. IRGC memiliki mandat konstitusional untuk memastikan integritas Republik Islam, termasuk mencegah campur tangan asing, menggagalkan kudeta oleh militer tradisional, dan menghancurkan gerakan menyimpang yang dapat merugikan warisan ideologis revolusi Islam. Kedua entitas ini beroperasi secara terpisah dan paralel, dengan fokus pada peran operasional yang berbeda. Meskipun Artes tunduk pada infiltrasi politik dan ideologis yang kuat dari anggota IRGC, IRGC sendiri memiliki seminari teologisnya sendiri, seperti Universitas Syahid Mahalati, untuk melatih perwira indoktrinasi ideologis politik. Adanya dua militer yang berbeda di Iran, Artes dan IRGC, dengan mandat yang terpisah, menunjukkan bahwa pembentukan IRGC bukan hanya tentang pertahanan, tetapi juga tentang kontrol internal dan penjagaan ideologi. Ini menciptakan sistem di mana rezim memiliki pasukan yang setia secara ideologis yang dapat digunakan untuk menekan ancaman domestik, seperti Gerakan Hijau, dan memastikan kepatuhan. Pendekatan ini juga memungkinkan rezim untuk memproyeksikan kekuatan secara revolusioner melalui IRGC, yang berbeda dari pendekatan konvensional Artes. Konsekuensinya, dualisme ini menciptakan pusat kekuatan ganda yang membuat fungsi rezim menjadi tidak transparan bahkan bagi anggotanya sendiri, menyulitkan pihak luar untuk memahami dinamika internal. Kawan saluran, hal ini memberitahu bahwa struktur militer Iran adalah cerminan langsung dari prioritas ideologis dan keamanan internal rezim, bukan semata-mata kebutuhan pertahanan negara. IRGC adalah kekuatan gabungan yang terdiri dari 5 cabang utama, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pasukan Quds, dan mengendalikan milisi sukarelawan yang dinamakan dengan Basij. Pasukan Quds bertanggung jawab atas operasi ekstrateritorial dan merupakan bagian elit dari IRGC. Sedangkan Basij adalah milisi sukarela dengan sekitar 90.000 personel aktif dan 300.000 cadangan. Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata bertanggung jawab atas perencanaan logistik dan pendanaan, tetapi tidak terlibat dalam komando operasional militer di lapangan. Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata adalah pemimpin tertinggi.
IRGC memiliki mandat konstitusional yang politis, yaitu sebagai penjaga revolusi dan pencapaiannya. IRGC juga mengendalikan kepentingan komersial yang signifikan dan ekonomi bawah tanah yang cukup besar. Doktrin dan strategi militer Iran. Doktrin militer Iran, khususnya IRGC, sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam, terutama Syiah, dan ideologi revolusi 1979. 5 prinsip militer utama yang ditekankan oleh IRGC ialah: 1. Mobilisasi publik, yang berarti seluruh populasi harus berpartisipasi dalam perang melawan musuh. 2. Komando militer, di mana komandan harus dipercaya oleh bawahan dan membangun ikatan. 3. Kesiapan militer, karena rezim Islam berada di bawah ancaman konstan, sehingga kesiapan militer terus-menerus sangat penting. 4. Retaliasi, hal ini hanya diperbolehkan jika sesuai dengan hukum Islam, dan 5. Kejutan, di mana kerahasiaan harus dipastikan agar musuh tidak mengetahui operasi militer. IRGC menganggap dirinya sebagai penjaga revolusi, kekuatan militer non-konvensional, dan organisasi yang berjuang untuk yang tertindas melawan penindas, menantang pengaruh dan imperialisme Barat. Doktrin militer Iran, khususnya IRGC, yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam dan ideologi revolusi, bukanlah sekadar pelengkap. Prinsip-prinsip seperti mobilisasi publik dan retaliasi sesuai hukum Islam menunjukkan integrasi mendalam antara agama dan militer. Konsep ekspor revolusi juga merupakan misi yang didorong oleh ideologi. Kesiapan militer yang konstan berasal dari keyakinan bahwa rezim berada di bawah ancaman konstan, yang merupakan interpretasi ideologis terhadap posisi Iran di dunia. Ini menjelaskan mengapa Iran bersedia mengambil risiko yang lebih besar dan mempertahankan jaringan proksi yang mahal, karena ini adalah bagian dari perjuangan ideologis yang lebih besar. Pendekatan ini membuat Iran menjadi aktor yang sulit diprediksi oleh kekuatan Barat yang cenderung menganalisis militer dari perspektif konvensional. Keputusan militer Iran tidak hanya didasarkan pada perhitungan rasional kekuatan keras, tetapi juga pada prinsip-prinsip keagamaan dan revolusioner, yang dapat mengarah pada tindakan yang tampaknya tidak rasional dari sudut pandang Barat. Kekuatan personel dan anggaran pertahanan. Iran memiliki angkatan bersenjata terbesar di Timur Tengah, dengan lebih dari 1 juta personel aktif dan cadangan. Secara spesifik, Iran memiliki sekitar 610.000 personel aktif, 350.000 personel cadangan, dan 220.000 personel paramiliter, terutama di bawah IRGC. Dari total personel aktif, Artes memiliki sekitar 339.000 dengan 299.000 angkatan darat, 20.000 angkatan udara. Sementara IRGC, pada tahun 2022 terdata memiliki sekitar 190.000, dan 125.000 pada 2024. Adapun Basij, sebagai milisi sukarelawan, memiliki sekitar 90.000 personel aktif dan 300.000 cadangan. Lain sisi, di Iran juga menerapkan wajib militer untuk pria Iran yang berusia 18 tahun ke atas selama 21 bulan. Ukuran pasukan yang besar, didukung oleh wajib militer, berfungsi sebagai strategi kompensasi untuk keterbatasan teknologi dan modernisasi akibat sanksi. Dengan jumlah personel yang masif, Iran dapat mengandalkan mobilisasi publik sebagai bagian dari doktrin pertahanan pasifnya, yang bertujuan untuk menimbulkan biaya yang menyakitkan bagi penyerbu meskipun dengan peralatan yang lebih tua. Ini menunjukkan bahwa Iran mengadopsi pendekatan kuantitas atas kualitas dalam aspek personelnya, yang merupakan adaptasi strategis terhadap lingkungan sanksi. Selain itu, hal ini juga menggarisbawahi pentingnya Basij sebagai kekuatan cadangan ideologis yang besar, yang dapat dimobilisasi dengan cepat untuk tujuan pertahanan atau penumpasan internal. Mari kita lihat bagaimana anggota militer Iran ini. Militer Iran memiliki struktur yang unik dan kompleks, terdiri dari 2 pasukan utama yang beroperasi secara paralel namun memiliki fungsi dan hierarki yang berbeda, yaitu Artes dan IRGC. Artes merupakan tentara Republik Islam Iran yang bertanggung jawab atas pertahanan wilayah dan perbatasan negara. Artes terdiri dari Angkatan Darat, Udara, Laut dan Pertahanan Udara.
Sementara IRGC ialah Korps Garda Revolusi Islam, merupakan pasukan elit yang dibentuk setelah Revolusi Islam dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi Iran. IRGC memiliki peran yang lebih luas, termasuk menjaga nilai-nilai revolusi, melakukan operasi keamanan internal dan eksternal, serta mengelola berbagai kepentingan ekonomi. Sama dengan Artes, IRGC memiliki angkatan darat, udara, laut dan pasukan Quds, yaitu pasukan khusus IRGC yang berfokus pada operasi intelijen dan tidak konvensional di luar negeri. Selain itu, seperti disebutkan sebelumnya juga terdapat pasukan Basij Iran, yaitu milisi sukarelawan paramiliter yang berada di bawah komando IRGC. Mereka memiliki peran dalam menjaga ketertiban internal dan mobilisasi massa. Kawan saluran, mengenai jumlah personil, dari beberapa rujukan menunjukkan angka dinamis, namun dalam saluran ini dapat dikatakan bahwa, Iran memiliki personel aktif sekitar 610.000 hingga 850.000 personel. Personel cadangan, sekitar 350.000 hingga 450.000 personel. Pasukan paramiliter atau Basij, diperkirakan sekitar 90.000 hingga 220.000 personel aktif. Terlepas dari jumlah personil tersebut, anggaran militer Iran juga memiliki anggaran yang besar, yaitu tercatat sekitar 9,9 miliar dolar pada tahun 2023. Anggaran ini relatif sederhana dibandingkan dengan kekuatan militer besar lainnya seperti Amerika atau bahkan Arab Saudi. Namun, pendanaan militer Iran melampaui anggaran negara, karena IRGC mengendalikan kepentingan komersial yang signifikan dan ekonomi bawah tanah yang cukup besar, yang menyediakan sumber daya keuangan tambahan. Kontrol IRGC atas ekonomi bawah tanah dan kepentingan komersial memberikan otonomi finansial yang memungkinkan mereka beroperasi di luar pengawasan anggaran negara. Ini adalah sumber daya keuangan tambahan yang krusial, terutama di bawah sanksi, yang memungkinkan IRGC untuk mendanai operasi asimetris, program rudal, dan jaringan proksi tanpa sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran publik. Otonomi finansial ini memperkuat posisi IRGC sebagai entitas yang sangat kuat dan independen dalam struktur kekuasaan Iran, bahkan melampaui kelas ulama yang berkuasa dalam hal kekuatan politik. Ini juga mempersulit upaya internasional untuk membatasi aktivitas Iran melalui sanksi ekonomi tradisional, karena IRGC memiliki sumber pendapatan alternatif yang sulit dilacak dan dikendalikan. Inventaris dan kapabilitas militer Iran. Diketahui bahwa, Iran memiliki gudang rudal balistik terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Sebelum serangan Israel baru-baru ini, Iran diperkirakan memiliki sekitar 3.000 rudal balistik, namun, beberapa di antaranya mungkin telah dihantam dalam serangan awal, dan sekitar 2/3 adalah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat dan cair yang mampu terbang lebih dari 1.000 mil untuk menyerang Israel. Seperti diketahui, akibat sanksi internasional dengan batasan akses terhadap teknologi militer asing, dengan sendirinya Iran tumbuh dengan investasi besar-besaran dalam pengembangan industri pertahanan yang mandiri dan beragam. Berikut kategori investasi militer Iran, yang kami dapati. 1. Rudal balistik. Ini adalah tulang punggung kemampuan ofensif Iran dan menjadi perhatian utama bagi banyak negara. Iran memiliki salah satu program rudal balistik terbesar dan paling beragam di Timur Tengah, di mana Iran memiliki berbagai rudal balistik dengan jangkauan berbeda, termasuk rudal jarak menengah yang mampu mencapai Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Beberapa nama yang sering disebut adalah Sejil, yaitu rudal balistik berbahan bakar padat, diklaim memiliki jangkauan hingga 2.000 km. Khorramshahr 4 Kheibar, ialah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar cair dengan jangkauan 2.000 km. Emad, yakni rudal balistik berbahan bakar cair dengan kemampuan bermanuver di fase akhir penerbangan, sehingga membuatnya sulit dicegat. Ghadar, yaitu rudal 2 tahap dengan jangkauan hingga 2.000 km. Haj-Qassam, ialah rudal balistik yang diklaim memiliki kemampuan menembus sistem pertahanan seperti Iron Dome. Fatah Hypersonic, Iran mengklaim telah mengembangkan rudal hipersonik pertama mereka, yang mampu melaju dengan kecepatan Mach 15 dan memiliki kemampuan manuver yang tinggi. Selain itu, Iran juga mempunyai rudal anti kapal,
Rudal ini dirancang untuk menyerang kapal di laut. Terdapat dua rudal anti kapal yaitu Khalid-Evars, yakni rudal balistik anti kapal supersonik, dan Koder 380, yaitu rudal anti kapal dengan jangkauan lebih dari 1000 km. 2. Drone atau pesawat udara nirawak. Iran adalah salah satu pemain terkemuka dalam pengembangan dan penggunaan drone, termasuk drone kamikaze, di mana keterbatasan angkatan udara konvensional Iran secara langsung menyebabkan ketergantungan strategis pada rudal dan drone sebagai alat utama untuk proyeksi kekuatan, deterensi, dan pembalasan. Ini adalah investasi yang relatif murah namun sangat efektif untuk mencapai jangkauan dan dampak yang tidak dapat dicapai oleh pesawat tempur lamanya. Kemampuan untuk memproduksi drone secara massal juga memungkinkan strategi serangan gelombang untuk membanjiri pertahanan musuh. Strategi ini mengubah dinamika ancaman regional, di mana Iran tidak perlu bersaing dengan kekuatan udara canggih Israel atau Amerika. Tentu saja, jelas mengapa Israel secara agresif menargetkan fasilitas rudal dan nuklir Iran, karena ini adalah inti dari kemampuan ofensif Iran. Terdapat beberapa drone yang dimiliki oleh Iran yaitu Shahed 136, drone kamikaze yang relatif murah namun efektif, mampu membawa hulu ledak dan terbang jarak jauh. Muhajir 6, drone pengintai dan serang yang mampu membawa rudal. Qarar, yaitu drone tempur yang dapat membawa bom dan rudal. 3. Senjata udara. Selain rudal dan drone, Iran juga mengembangkan sistem pertahanan udara. Meskipun kemampuan ofensifnya dikenal menonjol, Iran juga berinvestasi dalam sistem pertahanan udara untuk melindungi wilayahnya. Angkatan Udara Iran memiliki sekitar 37.000 personel dan 330-350 pesawat. Meskipun Iran memiliki armada tempur lebih dari 300 pesawat, namun kapabilitasnya terbatas oleh usia peralatan. Sebagian besar kuadron Iran dilengkapi dengan pesawat tempur yang diperoleh pada tahun 1970-an, sebelum revolusi Iran. Hanya 3,5 kuadron pesawat tempur baru yang dibeli sejak 1979. Inventaris saat ini meliputi F-4D Phantom II, F-5E Tiger II, F-14 Tomcat, MiG-29AUB, J-7M, dan Su-24MK. Mengatasi keterbatasan tersebut, Iran telah mengkonfirmasi pesanan jet tempur Su-35 Rusia pada Januari tahun 2025, sebanyak 64 unit. Dalam sistem pertahanan udara, terdapat beberapa rudal yang digunakan Iran, di antaranya yaitu S-300, sistem rudal darat ke udara buatan Rusia yang dibeli Iran. Bavar 373, sistem rudal darat ke udara buatan Iran yang diklaim setara atau bahkan lebih baik dari S-300. Hordat 15, sistem pertahanan udara jarak menengah buatan Iran. 4. Senjata laut. Angkatan Laut Iran baik Artes maupun IRGC memiliki berbagai kapal perang, termasuk fregat, korvet, kapal patroli, dan kapal selam. Angkatan Laut Iran berbagi fungsi dan tanggung jawab dengan Angkatan Laut IRGC, dengan perbedaan dalam strategi militer dan peralatan. IRGC sebagai kekuatan utama menjalankan kontrol operasional atas Teluk Persia, sementara Angkatan Laut Artes memiliki armada yang besar menurut standar negara berkembang dan digambarkan mempertahankan kapabilitas yang kuat berdasarkan standar regional. Angkatan Laut IRGC dilengkapi dengan kapal serang cepat kecil, sementara Artes memiliki kapal permukaan yang lebih besar seperti fregat dan korvet. Iran mempunyai kapal selam Gadir, yakni kapal selam kelas mini yang dirancang untuk beroperasi di perairan dangkal, mampu meluncurkan torpedo dan ranjau. Kemudian kapal perang Abu Mahdi Al-Muhandis. Inventaris kapal perang Iran mencakup total unit sekitar 97 kapal. Armada kapal selamnya berjumlah 17 taktis, termasuk 3 kilo kelas buatan Soviet dan mini subgadir serta Fateh kelas. Untuk kapal permukaan, Iran memiliki 7 fregat, 5 korvet, 20 kapal serang cepat, dan 68 kapal patroli dan kombatan pantai. Kapal amfibi berjumlah 31 pendarat, dan kapal pendukungnya meliputi 17 kapal logistik. 5 senjata darat. Angkatan Darat Iran mengoperasikan berbagai tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan sistem infanteri. Ada tank Zulfikar, yaitu tank tempur utama buatan Iran,
diklaim dikembangkan dari komponen tank Soviet T-72 dan M48 M60 Patton Amerika, dan tank Karar, yaitu tank tempur utama Iran yang diklaim memiliki teknologi canggih. 6. Potensi senjata nuklir. Mau tidak mau, persoalan inilah yang menjadi api peperangan Israel dan Iran, di mana sebelumnya terdapat proposal Amerika dan Israel tentang pengembangan nuklir Iran, namun tidak menemui kesepakatan imbas ketidakpercayaan Iran pada Amerika khususnya Trump terkait kesepakatan sebelumnya. Alhasil, Amerika masih berupaya negosiasi, Israel memilih untuk menyerang Iran, dan sebab itulah Iran mempunyai alasan menyerang kembali Israel. Lain sisi, melirik pada potensi nuklir tersebut, Iran secara resmi menyatakan program nuklirnya bertujuan untuk keperluan damai. Kawan saluran, selain investasi senjata, militer Iran juga diperkuat dengan kapabilitas siber yang mumpuni. Iran secara signifikan memperluas kapabilitas sibernya dan menggunakannya secara agresif terhadap negara-negara barat, termasuk serangan pencurian data hingga serangan siber destruktif. Strategi siber Iran sangat terstruktur, yaitu menggunakan pendekatan multilapisan dengan kombinasi organisasi yang dipimpin pemerintah dan kontraktor swasta. Aktor negara utama di balik kelompok peretas Iran adalah IRGC dan Kementerian Intelijen dan Keamanan. Kelompok peretas penting yang terkait dengan Iran meliputi Charming Kitten, yang dikenal karena phishing dan serangan siber yang ditargetkan terhadap target politik, militer, dan komersial, serta memata-matai pembangkang dan target barat. Elvin menyerang infrastruktur kritis, terutama di sektor energi dan penerbangan, menggunakan spear phishing dan pembajakan DNS. Muddy Water melakukan operasi spionase ekstensif, menargetkan perusahaan telekomunikasi, lembaga pemerintah, dan perusahaan energi. Oirik mengkhususkan diri dalam phishing dan distribusi malware, menargetkan perusahaan IT, layanan keuangan, dan organisasi pemerintah di Israel. Cyber Avengers, terkait dengan IRGC, melakukan intrusi ke sistem air Amerika dan menggunakan malware khusus untuk mengendalikan sistem manajemen air dan bahan bakar Amerika dan Israel. Iran memiliki kapasitas untuk melakukan serangan destruktif, meskipun keberhasilan dan kecanggihan teknisnya terbatas hingga saat ini. Serangan siber Iran dapat meluas ke target Amerika, terutama infrastruktur kritis dan utilitas kecil, yang dianggap rentan. Kawan saluran, kapabilitas siber Iran bukan sekadar alat terpisah, melainkan komponen integral dari strategi perang hibrida dan asimetrisnya. Ini memungkinkan Iran untuk menimbulkan gangguan, mengumpulkan intelijen, dan bahkan menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur musuh tanpa perlu konfrontasi militer langsung, memperluas medan perang ke domain digital. Hal ini menciptakan ancaman yang lebih luas dan sulit diatasi bagi musuh-musuh Iran, karena serangan siber dapat menargetkan infrastruktur sipil dan swasta yang rentan. Ini juga menunjukkan bagaimana Iran, dengan sumber daya terbatas, memaksimalkan dampaknya melalui pendekatan multi-domain. Jaringan sekutu dan proksi regional. Jaringan proksi adalah strategi inti Iran untuk mencapai kedalaman strategis dan proyeksi kekuatan asimetris. Karena Iran memiliki keterbatasan dalam proyeksi kekuatan konvensional, proksi memungkinkan Tehran untuk mengancam musuh di perbatasan mereka sendiri tanpa secara langsung memprovokasi konflik skala penuh di wilayah Iran. Ini adalah cara Iran untuk mengepung musuh-musuhnya dan menciptakan banyak front. Ketergantungan pada proksi berarti bahwa konflik regional seringkali menjadi perang proksi antara Iran dan musuh-musuhnya. Ini memperumit upaya penyelesaian konflik dan memperburuk ketidakstabilan regional, karena Iran dapat mengintervensi tanpa harus mengerahkan pasukan reguler secara besar-besaran. Iran telah membangun jaringan kelompok militan proksi yang disebut poros perlawanan, atau Axis of Resistance. Anggota utama poros perlawanan meliputi Hizbullah di Lebanon, yang merupakan sekutu utama Iran dan menerima dukungan serta pelatihan dari IRGC. Hamas dan Jihad Islam Palestina di Gaza Palestina juga menerima dukungan retoris, keuangan, dan senjata dari Iran. Kelompok Houthi di Yaman adalah kelompok yang didukung Iran dan terlibat dalam konflik regional. Berbagai kelompok Popular Mobilization Forces di Irak juga merupakan milisi Syiah yang didukung Iran. Rezim Bashar al-Assad di Suriah dulunya sekutu strategis utama Iran,
meskipun rezim Assad telah jatuh pada Desember tahun 2024. Milisi Syiah Afghanistan dan Pakistan di Suriah, seperti Liwa Fatimiyon dan Liwa Zainabiyon, direkrut dan dilatih oleh IRGC. Kawan saluran, dukungan Iran terhadap proksinya mencakup pelatihan, bantuan militer senjata, teknologi, dan dukungan ideologi. Pasukan Quds IRGC dan Unit 840 secara langsung terlibat dalam intervensi di Suriah, mengirim ribuan personel Iran dan merekrut serta melatih Syiah dari negara lain. Hubungan Iran dengan proksi seringkali bersifat organik dan berkembang seiring waktu, bukan selalu komando dan kontrol langsung. Iran membantu kelompok-kelompok ini berkembang di teater domestik mereka. Tujuan Iran adalah memproyeksikan kekuatan dan pengaruh di luar perbatasannya, lebih dekat ke ancaman yang dirasakan. Selain itu Iran juga membantu kelompok-kelompok ini menjadi bagian dari kemapanan politik di negara tempat mereka beroperasi. Program nuklir Iran dan implikasi strategis. Program nuklir Iran tetap menjadi fokus utama bagi Inspektur Badan Tenaga Atom Internasional, di mana diakui Iran telah memperkaya uranium hingga 60%. Sebelum serangan Israel, Inspektur Badan Tenaga Atom menemukan bahwa Iran dapat memperkaya uranium yang cukup untuk satu bom dalam waktu sekitar seminggu, dan cukup untuk 22 senjata nuklir dalam 5 bulan. Iran telah lama bersikeras bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai, namun Inspektur Badan Tenaga Atom dan Intelijen Barat menyatakan Teheran memiliki program senjata terorganisir dari tahun 2003. Pada itu, Iran adalah pihak dalam perjanjian non-proliferasi nuklir, yang mewajibkan anggotanya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Kendati pemimpin tertinggi Iran, Sayyid Ali Khamenei, telah melarang produksi senjata nuklir dalam fatwa agama, tetapi Iran mengubah doktrin nuklir jika keberadaan Iran terancam. Kawan saluran, program nuklir Iran, meskipun diklaim damai, disinyalir sebagai deterensi strategis utama terhadap agresi eksternal, terutama dari Israel dan Amerika. Kemajuan dalam pengayaan uranium memberikan Iran kemampuan ambang batas nuklir, yang meningkatkan posisi tawar dan kemampuan deterensi tanpa harus membangun senjata. Ini adalah respons langsung terhadap ancaman yang dirasakan dan kegagalan diplomasi. Kekhawatiran utama adalah potensi perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Ketegangan seputar program nuklir Iran adalah pendorong utama konflik di kawasan, karena Israel dan sekutunya tidak bersedia mengambil risiko Iran memiliki kekuatan nuklir. Ini menciptakan siklus serangan dan pembalasan yang tidak stabil, dengan implikasi global pada harga minyak dan diplomasi. Adapun kesepakatan nuklir Iran 2015, memungkinkan Iran memperkaya uranium hingga 3,67% dan mengurangi stoknya, dengan pengawasan Inspektur Badan Tenaga Atom. Namun, Presiden Donald Trump secara unilateral menarik Amerika dari kesepakatan pada 2018, sehingga Iran merespons dengan secara bertahap meninggalkan pembatasan perjanjian dan meningkatkan pengayaan uranium. Kendati Amerika kembali memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran, namun tidak menyurutkan langkah Iran untuk mengembangkan program nuklirnya. Kawan saluran, kegagalan perundingan nuklir Amerika-Iran adalah salah satu dampak signifikan dari eskalasi konflik terkini. Kebijakan tekanan maksimal oleh Amerika dan Israel melalui sanksi dan serangan telah memicu strategi peningkatan balasan dari Iran dalam program nuklirnya. Alih-alih menghentikan program, tekanan justru mempercepat kemajuan Iran menuju kemampuan ambang batas nuklir. Ini menunjukkan bahwa, pendekatan konfrontatif tanpa jalur diplomatik yang kredibel dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu Iran semakin kuat. Kawan saluran, konflik yang sedang berlangsung telah menguji dan mengungkapkan kapabilitas militer Iran, menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam konfrontasi langsung dengan musuh-musuhnya. Ini juga menyoroti efektivitas pertahanan udara multilapis Israel dan Amerika, namun juga menunjukkan bahwa serangan gelombang dapat menimbulkan kerugian. Kerentanan kepemimpinan Iran terhadap serangan yang ditargetkan tetap menjadi perhatian, sementara otonomi finansial IRGC memungkinkan fleksibilitas strategis di tengah sanksi. Iran kemungkinan akan terus berinvestasi dalam kapabilitas asimetrisnya, terutama rudal dan drone,
serta kemampuan siber, sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan konvensional dan mempertahankan daya deterensi. Dinamika antara tekanan internasional dan respon Iran akan terus membentuk lanskap keamanan regional. Secara keseluruhan, Iran akan terus menjadi aktor militer yang signifikan dan destabilisasi di Timur Tengah, dengan kekuatan yang berakar pada ideologi, inovasi asimetris, dan jaringan pengaruh regional. Kawan saluran, sekian aliran yang dapat kami sajikan tentang bagaimana analisis kekuatan militer Iran. Barangkali terdapat kekeliruan kami, mohon sekiranya untuk dibenarkan. Akhir kata, semoga bermanfaat dan terima kasih.